Assalamualaikum. Pernahkah kalian sejenak berhenti dan merenung, sebenarnya waktu itu apa sih? Bukan sekadar durasi yang ditunjukkan jam tangan kita, atau tanggal di kalender. Tapi lebih dari itu, ada misteri mendalam yang menyelimuti konsep waktu ini, yang mungkin belum banyak dari kita pahami secara utuh. Saya yakin, setelah kita bahas ini, perspektif kalian tentang hidup akan sedikit banyak berubah. Siap untuk menjelajahinya bersama. Coba kita renungkan. Sehari-hari, kita menganggap waktu berjalan secara linear, maju terus dari masa lalu ke masa depan. Detik demi detik, menit demi menit, terus berlanjut tanpa henti. Namun, bagaimana jika saya sampaikan bahwa konsep waktu tidak sesederhana itu? Bagaimana jika ada literatur kuno, bahkan dari teks-teks sakral, yang mengisyaratkan bahwa waktu memiliki sifat yang elastis, bisa memuai atau menyusut, bahkan mungkin ada dimensi waktu lain yang tanpa kita sadari sedang kita lalui. Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun ini adalah sebuah realitas yang mungkin selama ini luput dari pengamatan kita. Sejak dulu kala, para pemikir, para nabi, hingga ilmuwan-ilmuwan besar, selalu penasaran dengan hakikat waktu. Mengapa? Karena waktu itu menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Dalam Al-Quran misalnya, yang merupakan kitab suci umat Islam, kita bisa menemukan banyak sekali referensi mengenai waktu. Dan yang menarik, beberapa ayat di dalamnya mengindikasikan bahwa persepsi kita terhadap waktu bisa sangat bervariasi, tergantung entitas yang mengalaminya. Contoh paling klasik tentu adalah kisah Ashabul Kahfi, atau 7 pemuda gua yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Bayangkan, sebuah periode waktu yang sangat panjang. Namun, ketika mereka terbangun, mereka merasa hanya tertidur selama sehari, atau bahkan setengah hari saja. Fenomena anomali waktu yang luar biasa bukan? Tidak hanya itu, Al-Quran juga menyebutkan di surah Al-Hajj ayat 47, bahwa satu hari di sisi Tuhan itu sebanding dengan 1000 tahun perhitungan manusia. Dan di surat Al-Ma'arij ayat 4, satu hari di sisi Tuhan dapat diartikan sebagai 50.000 tahun. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir, itu kan mukjizat, atau hanya perumpamaan. Namun, perlu kita ketahui, konsep relativitas waktu ini, secara fundamental juga ditemukan oleh ilmuwan modern seperti Albert Einstein melalui teori relativitasnya. Meskipun konteks dan metodenya berbeda, tapi esensinya sama, waktu itu tidaklah mutlak, melainkan relatif. Waktu dapat melambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, atau di dekat medan gravitasi yang sangat kuat. Nah, jika kita menarik benang merahnya, bisa jadi apa yang tertulis dalam kitab suci tersebut bukan hanya sekadar mukjizat, melainkan sebuah indikasi pengetahuan yang jauh melampaui zaman mereka mengenai hakikat waktu itu sendiri. Mari kita hubungkan dengan kehidupan kita saat ini. Pernahkah kalian merasa, ketika sedang menikmati momen kebahagiaan, waktu terasa berjalan begitu cepat, tiba-tiba hari sudah malam. Namun, saat kita sedang menunggu, merasa bosan, atau mengerjakan tugas yang kurang kita nikmati, waktu terasa berjalan begitu lambat, seolah tak berujung. Ini yang kita sebut sebagai persepsi subjektif terhadap waktu, sebuah pengalaman yang dialami oleh hampir semua orang. Namun, jika kita melihatnya dari kacamata anomali waktu, seperti kisah Ashabul Kahfi tadi, ada lapisan makna yang lebih dalam. Bayangkan, mungkin saja kita sedang mengalami percepatan waktu tanpa kita sadari. Atau bahkan, kita sedang berada di dalam sebuah dimensi waktu yang memiliki kecepatan berbeda dengan dimensi lainnya. Beberapa interpretasi dari ulama klasik, bahkan pemikir sufi, seringkali membahas tentang alam lain atau dimensi spiritual yang memiliki skala waktu yang berbeda. Contohnya, di alam kubur, waktu bisa terasa sangat singkat bagi sebagian individu, namun terasa sangat panjang bagi yang lain, tergantung dari kualitas amal perbuatannya. Ini bukan tentang kisah horor mistis, melainkan lebih kepada pemahaman mendalam tentang eksistensi dan berbagai dimensi realitas yang mungkin ada. Mari kita renungkan kembali. Di era modern ini, kita hidup dalam ritme yang sangat cepat. Segalanya serba instan, seolah-olah waktu menjadi musuh utama kita. Kita merasa waktu tidak pernah cukup untuk menyelesaikan semua aktivitas. Padahal, bisa jadi, kita sendirilah yang membuat waktu ini terasa begitu sempit, karena fokus kita hanya tertuju pada hal-hal duniawi yang bersifat fana. Jika kita kembali pada konsep anomali waktu dalam Al-Quran atau hadis, ini mengindikasikan adanya kekuatan ilahiyah yang mampu memanipulasi realitas waktu. Ini memberikan petunjuk penting bagi kita, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita yang mengendalikan waktu. Dan jika kita mampu menyelaraskan diri dengan kekuatan tersebut, mungkin kita bisa mengelola waktu kita dengan lebih bijaksana. Mungkin, cara kita mempersepsikan waktu sangat dipengaruhi oleh kualitas batin kita, dan seberapa dalam koneksi kita dengan hal-hal yang lebih besar dari diri kita. Jika hati kita tenang, fokus kita tertuju pada hal-hal yang esensial, mungkin waktu tidak akan lagi terasa sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Ini bukan berarti kita bisa menghentikan waktu atau kembali ke masa lalu, seperti dalam film-film.
namun lebih kepada bagaimana kita dapat mengoptimalkan waktu yang kita miliki, dengan pemahaman bahwa waktu itu sendiri adalah anugerah, misteri yang sangat dalam, dan mungkin ada dimensi-dimensi waktu lain yang belum kita sadari keberadaannya. Jadi, setelah kita membahas ini semua, pemahaman tentang anomali waktu dalam perspektif agama dan sains modern ini seharusnya membuat kita lebih rendah hati, dan lebih mensyukuri setiap momen yang kita punya. Jangan hanya mengeluh tentang cepat atau lambatnya waktu. Cobalah, maknai setiap waktu dengan sesuatu yang berarti. Karena siapa tahu, satu detik yang kita anggap remeh di dunia ini, bisa jadi memiliki nilai ribuan tahun di dimensi yang lain. Ini juga menjadi pengingat bagi kita, bahwa banyak sekali misteri di alam semesta ini yang belum sepenuhnya kita pahami. Mungkin, ini bukan hanya tentang jam di pergelangan tangan kalian, tapi tentang hakikat eksistensi kita di tengah misteri waktu yang tak terbatas. Dan yang paling penting, sesekali, coba matikan notifikasi ponsel kalian, ambil jeda sejenak, dan rasakan waktu mengalir apa adanya. Siapa tahu, di sana kalian akan menemukan jawaban-jawaban tentang diri kalian sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada teori atau pandangan lain tentang waktu? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan misteri-misteri menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah haus akan ilmu.